Polisi ungkap kronologi kasus seorang pria pembunuh istrinya sendiri lantaran terlalu lama bermain live streaming online. Golden Park Guci Tegal menjadi salah satu rekomendasi wisata alam indah untuk berlibur akhir pekan. Tim Lingkar TV akan mengajak pemirsa untuk menikmati kuliner unik di Rumah Kenangan Soekarno. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, berita pertama datang dari Pemalang, Jawa Tengah. Kesal lantaran tak mengenal waktu berlama-lama live streaming, seorang suami di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tega membunuh istrinya sendiri. Tersangka akan dicek kesehatan jiwanya dan masih diperiksa intensif aparat kepolisian setempat, sementara korban sudah dimakamkan di tanah kelahirannya. Insiden tersebut berawal saat jadwal tampil di platform live streaming menjadi awal peristiwa suami membunuh istri di Desa Tanabaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Korban Dwi Aprilia Ningsih berusia 22 tahun hendak berangkat ke rumah orang tuanya di Desa Lodaya untuk live streaming. Hingga kini petugas masih memeriksa intensif tersangka pelaku. Tersangka juga akan diperiksa terkait kesehatan jiwanya. Namun dari pemeriksaan sementara tersangka melakukan aksi kejahatan dalam keadaan sadar. Tersangka Syarofudin berusia 23 tahun marah karena sang istri atau korban memaksa pulang ke rumah orang tuanya. Sehingga terjadi perselisihan, tersangka merasa kesal dan sakit hati pada korban. Pikirannya kalut dan emosi lalu ia menuju dapur untuk mengambil pisau. Saat kembali ke kamar ia melakukan penganiayaan terhadap istrinya, bahkan melanjutkannya dengan menggunakan gunting. Korban tergeletak lemas karena banyak mengeluarkan darah. Setelah melakukan aksinya, pelaku juga sempat bersembunyi di kamar mandi rumahnya. Itu masih kita dalami, ya. Pada prinsipnya pemeriksaan telah dilakukan oleh unit Satreskrim Polres Pemalang, baik tersangka maupun saksi-saksi yang sudah berhasil kita kumpulkan. Itu aplikasi apa sih yang di? Aplikasi, salah satu aplikasi. Ya, dia kebiasaan korban ini informasi sering menggunakan live streaming, ya dengan menggunakan salah satu aplikasi. Apakah aplikasi itu bisa mendatangkan uang, deh? Itu belum kami telusuri, ya. Pada prinsipnya kami petugas dari Satreskrim Polres Pemalang datang ke TKP, ya, telah mengamankan tersangka, mengumpulkan saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Kita telah melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, ya. Kondisi kejiwaan tersangka, apa sudah dicek atau? Oke, sudah. Nanti akan kita cek kembali, ya. Pada prinsipnya pemeriksaan telah kita lakukan. Tetangganya yang mendengar teriakan korban berusaha menolong, namun jiwanya tidak bisa diselamatkan. Polsek Randu Dongkal langsung bergegas ke TKP dan mengamankan pelaku. Pelaku Syarofudin berusia 23 tahun mengakui perbuatannya dan menyesal. Ia melakukan perbuatannya itu karena kesal sang istri sering melakukan live streaming lebih dari 4 jam sehari. Kesal kenapa? Istri kayak ngomongnya kasar, keluar semua. Pas di kamar cekcok itu istri Suara ngomong kasar keluar semua, Pak. terus Saya bilang nggak ada perubahan, kamu sudah bukan urusan lu, Pak. oh gitu. Terus setelah itu kamu Emosi Pak Hilas langsung lari ke dapur, ambil pisau itu, ambil pisau dapur. terus langsung kamu apa Saya lagi? langsung dorong, saya tusuk. Oh, sudah kamu tusuk. Ya, Terus kenapa kamu bikin lagi? pisau bengkok, Pak. Pisaunya bengkok. Nah, terus kamu Saya setelah itu keluar ke depan, ada meja makan, ada peti, saya ambil. anakmu ada berapa? Ada 2, Pak. Anakmu 2. Kamu nyesel tidak? Sudah, Pak. Live-nya apa biasanya istrinya, Mas? Pakai aplikasi apa? Streaming, Pak. Live streaming? Sering? Sering, Pak. Sehari berapa kali atau berapa jam? Sehari 4 jam. 4 jam? Itu jualan atau apa sih? Dapat uang nggak? Dapat uang. Ayah dua anak ini dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI 2004, pidana paling lama 15 tahun atau denda 45 miliar rupiah. Dari Pemalang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan.
Ya, kita ke Bandung, Jawa Barat pemirsa. Ratusan busana karya mahasiswa dipamerkan dalam ajang Swasta Mita 22 Telkom University dengan tema Digital Escapism. Karya-karya yang ditampilkan memiliki tema yang beragam dengan menggunakan bahan-bahan yang unik, salah satunya dari kulit domba Garut. Selain beragam busana dipamerkan pula hasil kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi. Inilah busana karya mahasiswa jurusan Fakultas Industri Kreatif, Prodi Kria Tekstil dan Fashion S1 Universitas Telkom Bandung. Para model ini mempertunjukkan karya-karya terbaik yang berkelas dan mendunia. Terlihat dari penampilan fashion yang dibawakan tiap model, tak kalah dengan para desainer top lainnya. Warna-warni busana yang dipamerkan mengundang decak kagum hadirin yang menyaksikan langsung peragaan busana. Bahan yang digunakan untuk merancang busana pun beragam, bahkan ada yang menggunakan kulit domba Garut. Tema Swasta Mita Digital Escapism merupakan bentuk kebebasan berekspresi dengan keluar dari dunia gadgeting yang mampu menghambat kreativitas dalam berkarya. Oke, acara hari ini adalah Swasta Mitra, di mana acaranya mengangkat tema Digital Escapism, di mana kita mengadakan fashion show, exhibition, dan juga showcase bazar dan karya mahasiswa Kria Tekstil dan Fashion Telkom University. Banyak 152 look karya dari ratusan desainer. Lalu ada karya exhibition berjumlah 24 karya, 13 karya dari unit rekanan dan 11 merupakan hasil karya dari mahasiswa Telkom sendiri. Dan hari ini juga ada showcase bazar yang melibatkan 10 brand karya Telkom dan juga luar. Ini acaranya rutin tahunan atau gimana, Kang? Betul. Acara Swasta Mita merupakan acara tahunan yang diadakan oleh jurusan kami. Dimulai tahun 2018 dan sekarang sudah tahun ke-5. Kegiatan ini merupakan puncak prestasi para mahasiswa jurusan Fakultas Industri Kreatif, program studi Kria Tekstil dan Fashion dengan menyuguhkan berbagai karya inovatifnya yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi ini tuh sebetulnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh program studi Kria Tekstil dan Fashion Telkom University setiap tahun. Itu di antara bulan September sampai dengan Oktober, itu biasa di antara 2 bulan itu, karena ini memang merupakan acara untuk mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang sudah menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa di kelas studio supaya bisa diketahui oleh publik seperti itu. Jadi memang di sini kita sengaja menyelenggarakan acaranya secara besar-besaran dan memang dilaksanakan setiap tahun seperti itu supaya teman-teman mahasiswa di sini bisa merasakan gitu energi dan hasil kerja kerasnya mereka itu kayak gimana diapresiasinya sama masyarakat di luar. Oke. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan bisa dijual juga ya, Bu, hasil karyanya ya? Betul. Jadi di sini juga kami mengundang desainer, ada industri juga. Di sini kita juga ada showcase. Jadi di sini kalau misalkan ada dari luar pengen beli, pengen pesan, itu mereka bisa langsung berhubungan dengan desainernya dan mahasiswanya seperti itu. Dan kalau misalkan memang terbuka kesempatan bagi teman-teman, kita ngomongnya desainer pemula ya, karena masih mahasiswa gitu. Kalau ada desainer-desainer senior dan dari industri yang hadir di sini dan mereka memang membutuhkan talent-talent baru, itu bisa kita hubungkan seperti itu. Selain fashion show, acara ini juga diisi exhibition dan showcase, lalu pameran kerajinan tangan dan aksesoris yang unik dan cantik. Swasta Mita Tekstil dan Fashion ini akan rutin digelar tiap tahun dengan menunjukkan karya-karya terbaik para mahasiswa yang nantinya akan bersaing di dunia industri kreatif. Dari Bandung, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih di Kabar Indonesia. Jika Anda penggemar sosok Soekarno, tidak lengkap jika tidak berkunjung ke Rumah Kenangan. Di Surabaya, Jawa Timur ada sebuah rumah makan klasik yang punya konsep unik bernama Omah Kenangan yang menghadirkan kenangan Presiden Soekarno saat menikah dengan seorang perempuan Surabaya bernama Haryati. Bahkan surat menyurat antara keduanya masih tersimpan dengan baik sehingga menarik untuk dikunjungi. Seperti inilah suasana tempat makan dengan suasana klasik yang diberi nama Rumah Kenangan yang terletak di kawasan Jalan Cipunegara nomor 44 Surabaya. Di tempat ini sang pemilik rumah menghadirkan suasana makan seperti zaman dahulu. Bermacam menu makanan rumahan disediakan untuk para pengunjung. Banyak pengunjung berdatangan untuk menikmati makanan serta menikmati suasana rumah yang penuh dengan pernak-pernik dan foto kenangan Presiden Soekarno dan istri keenamnya yakni Haryati. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno punya kaitan erat dengan Surabaya. Ia lahir dan mengenyam pendidikan di kota pahlawan. Selain itu, Soekarno juga pernah memiliki istri orang Surabaya bernama Haryati. Haryati memiliki saudara bernama Suherlin yang memiliki rumah di Jalan Cipunegara, Surabaya. Dan kini rumah kakak Haryati itu disulap sebagai rumah makan dengan nuansa klasik yang membuat banyak penggemar makanan tertarik.
Pengunjung juga bisa nostalgia mengenang sosok Bung Karno, bahkan ada surat cinta Bung Karno bersama Haryati, dan banyak foto-foto Soekarno bersama Haryati serta keluarganya. Selain itu, barang-barang antik juga masih tersimpan di lemari yang dipajang di ruang tamu dan keluarga. Bagus, kalau saya makanya kan dari kemarin nyoba makan di sini gitu, karena ada informasi kalau di sini tuh rumah makan Bung Karno gitu loh. Kita coba yuk mah, ya udah alhamdulillah kesini. Setelah melihat foto-foto seperti ini gimana Mbak? Perlu dilestarikan atau gimana? Perlu dilestarikan, jangan dirubah. Karena saya pengen tahu tempatnya ini seperti apa. Terus ini kan juga makanan rumahan ya, cocok dengan lidah kita yang orang Surabaya sih. Dan harganya juga terjangkau, nggak mahal. Jadi kalau kita ke sini nih, kita keinget-inget zaman dulu sih Pak. Saya kebetulan orangnya juga suka sejarah. Jadi saya pengen tahu dulu itu seperti apa sih di rumah ini gitu. Terus setelah melihat pernak-pernik Bung Karno ini gimana ini? Ya bagus sih. Dan teman-teman mungkin juga harus disempetin mampir ya, mumpung ini ada peninggalan dari Pak Bung Karno sih. Rumah makan ini begitu luas dan asri dengan tanaman padi di sekelilingnya. Pada pagar tersemat banner yang bertuliskan aneka menu makanan yakni nasi pecel, nasi rawon, nasi campur Bali, serta makanan rumahan khas Surabaya. Tempat makan berada di lantai 2. Jika Anda masuk, Anda akan disambut dengan puluhan foto-foto lawas. Sebagian menampilkan potret Soekarno beserta Haryati, ada juga potret Soekarno saat makan bersama kerabatnya. Perabotannya juga kental dengan nuansa zaman dulu, mulai dari kursi, meja, hingga hiasan rumah. Pengunjung pun akan terbius dengan suasana lawas dari ruangan tersebut. Sang penjual sekaligus pemilik omah kenangan Eni Wisnuwardani menceritakan, jika Haryati sering berkunjung ke rumah di lantai 2 semasa hidupnya. Sebagian masyarakat mengenal omah kenangan sebagai rumah Haryati, namun rumah tersebut bukan milik Haryati, melainkan milik saudara kandung Haryati atau kakak Haryati. Eni menceritakan bahwa dirinya memang telah berjualan makanan sejak dahulu namun di tempat lain. Dia menjajal peruntungan membuka usaha kuliner di rumahnya sejak Februari 2022 dan diberi nama Omah Kenangan. Beruntung, tempat makan ini viral di media sosial dan banyak dikunjungi pelanggan. Sebagian pengunjung juga mengabadikan gambar di rumah bernuansa klasik tersebut. Kenapa banyak pernak-pernik? Karena ibu saya itu adalah kakak dari Ibu Haryati, istri dari Bung Karno yang ke-6. Ya karena keluarga ya kita pasti ada foto-foto keluarga, habis foto dipasang-pasang gitu aja sih, nggak ada lain. Ini kebanyakan koleksi pribadi. Semua koleksi pribadi. Itu termasuk tempat rumah makan atau jadikan kafe atau tempat makan? Oh ini iseng aja, nggak ada niatan untuk ini ya, karena sekarang saya dulu sih kalau saya jualan di PDAM pernah di kantin, terus di PLN, tapi berhubung di sana itu ya kan sewa mahal sekarang ya, terus setelah itu saya harus bawa barang ke sana kemari itu udah males, terus akhirnya ya saya manfaatkan aja rumah yang ada gitu aja sih. Banyak pengunjung penasaran dengan kisah Haryati dan Soekarno. Dirinya pun mengenal dan menceritakan sosok Haryati. Bahkan saking senangnya dengan Soekarno, bahkan banyak yang menangis jika mengingat presiden pertama Indonesia tersebut. Jika Anda tertarik, bisa langsung datang ke Surabaya di kawasan Jalan Cipunegara nomor 44 Surabaya. Anda bisa menikmati makanan rumahan khas Surabaya dan menikmati suasana klasik seperti zaman dahulu. Dari Surabaya, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Destinasi wisata camping di kaki Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini bisa menjadi alternatif berlibur akhir pekan. Hawa sejuk pegunungan penuh kabut menjadi daya tarik wisatawan. Penasaran dengan keindahan Golden Park Guci ini? Berikut liputannya untuk Anda. Berlibur menikmati keindahan alam dan hawa sejuk pegunungan bisa menjadi pilihan berakhir pekan. Salah satunya dengan mengunjungi wisata camping di Golden Park, kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Begitu memasuki bukit dengan ketinggian 1.200 meter mdpl, kabut dingin langsung menyapa wisatawan. Wisatawan yang ingin menginap disediakan deretan tenda untuk camping bersama keluarga. Sejumlah wisatawan mengaku landscape pegunungan di kaki Gunung Slamet dan udara berkabut dingin menjadi daya tarik untuk camping di atas bukit. Dengan sewa tenda yang cukup terjangkau, wisatawan juga bisa menikmati permainan ekstrim seperti kursi putar di atas bukit hingga flying fox menuruni bukit. Alhamdulillah bagus untuk view-nya untuk keluarga, bagus sekali. Dan untuk liburan di weekend kita luar biasa di Golden Park ini. Nginep dari kapan? Tadi malam jam 9 malam. Kalau suasana sama pegunungannya gimana? Luar biasa, sejuk, nyaman, bisa untuk edukasi sama keluarga juga, menghilangkan penat dari fase dalam artian kegiatan kita sehari-hari, rutinitas kerjaan, kita bisa berlibur sama keluarga dan berkumpul untuk kebersamaan dan kenyamanan sama keluarga lah. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000 untuk membayar tiket masuk. Jika ingin camping, wisatawan cukup membayar sewa Rp300.000 untuk 4 hingga 5 orang. Pada malam hari, pengelola juga menyiapkan api unggun bagi wisatawan yang menginap di tenda. Kalau Golden Park of Guci itu konsepnya kami menyediakan view yang langsung pada alam sekitarnya. Jadi kalau misalnya orang-orang kota dan sekitarnya pasti kan penat dengan semua kesibukannya. Kalau misalnya ngecamp di Golden Park of Guci Kabupaten Tegal itu cocok banget. Soalnya langsung dihadapkan ke view puncak Gunung Slamet dan seluruh bukitnya yang ada di wisata Guci. Selain camp apa aja Mbak yang banyak lagi sih di sini, semua wahananya itu ekstrim-ekstrim. Ada flying fox, ada kursi berputar dan lain sebagainya lagi masih banyak, dan kebetulan juga ada rainbow slide-nya juga. Kalau untuk tarif sewa Mbak tenda? Kira-kira perkiraan kalau misalnya tiket masuk ke Golden Park of Guci ini 25 sampai 30 ribu rupiah per orang. Kalau tenda Mbak, sewa tenda? Kalau misalnya sewa tenda itu per tendanya 300 ribu rupiah, maksimal untuk 4 sampai 5 orang. Nanti dapat fasilitas di dalamnya sudah ada selimut, tempat untuk tidur, bantal, api unggun, listrik, dan kolam berenang. Tak hanya permainan ekstrim yang menguji adrenalin, wisata Golden Park juga menyediakan wahana permainan anak untuk berlibur bersama keluarga. Ada juga sejumlah spot selfie seperti sebuah bahtera di atas bukit dengan latar belakang perbukitan yang berselimut kabut tebal. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.